warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Swasi, NIM A1C3-19025, kelas reguler A 2019, Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan uji validitas pada angket soal pilihan ganda yang telah saya sebar di SMA. Pertama-tama kita share screen dulu. Kita buka data Excel-nya. Di sini tadi saya telah me-input data yang telah saya buat, telah saya peroleh di data angket seperti ini. Di sini saya mendapat responden yaitu sebanyak 50 responden. Karena saya ingin menguji validitasnya, saya hanya mengambil 30 responden saja. Seperti ini. Di sini saya membuat 30 soal dan ini adalah jumlah dari yang menjawab benar atau yang menjawab sesuai dengan jawabannya. Lalu setelah itu kita blok ini sampai ini kita blok, lalu kita copy. Lalu setelah itu baru kita copy ada datanya yang akan kita uji validitasnya seperti ini. Baru kita pindah ke SPSS. Lalu setelah itu baru kita kopas di sini. Nah, setelah kita kopas seperti ini, kita lihat. Nah, di sini pas tadi saya membuat di sini yaitu respondennya hanya 30, di sini saya buat. Lalu setelah itu baru saya di sininya saya buat satu ini adalah jumlah dari soalnya tadi. Lalu ini variabel kita di sini di desimal ini kita buat 0 semuanya. Lalu setelah seperti ini baru kita blok di sininya sampai ke 30 karena 31 ini adalah kita ingin mengubah namanya jadi 31 sampai 30 saja. Jadi 31 ini hanya tadi totalnya atau jumlahnya. Jadi kita di sini Ctrl F. Kita replace sini. Di sini kita buat PR 3 kali lalu kita replace. Nah, di sini sudah terlihat berubah dari namanya jadi sampai 30. Lalu di sini kita buat S jumlahnya. Lalu setelah itu baru kita pindah ke data view. Kita lihat lagi. Ini sudah sampai ke 30 soal. Dan juga jumlahnya. Lalu setelah itu baru karena kita ingin mencari validitasnya, baru kita buka korelasi, lalu be fair. Di sini kita Ctrl A, kita pindah ke sini semua, kita klik OK, kita tunggu.
Nah, di sini sudah terlihat hasil dari output dari data yang kita peroleh tadi. Seperti ini. Nah, ini adalah persen korelasinya. Seperti ini. Nah, ini sudah sampai 30 soal. Dan kita lihat ke sampingnya lagi. Seperti ini. Nah, ini sudah sampai ke ini jumlahnya tadi yang jawab benar. Nah, untuk nomor 1 kita dapat uji korelasinya yaitu 0,709. Lalu yang kedua 0,70, lalu yang ketiga 0,46. Nah, di sini ada ketentuan untuk menghitung suatu data itu dia itu valid atau tidaknya dengan menghitung R hitung dan R tabelnya. Nah, di sini kita sudah dapat R hitungnya. R tabelnya di sini saya guna seperti ini. Nah, ini adalah R tabelnya karena di sini kita menggunakan 30 responden atau N-nya 30. Jadi kita ambil juga di sini persennya taraf signifikannya yaitu 55%. Jadi kita menggunakan R tabelnya yaitu 0,361. Nah, ketentuannya jika suatu R hitung lebih besar dari R tabel, maka data tersebut atau soal tersebut bisa disebut valid. Namun, jika R hitungnya lebih kecil dari R tabelnya, maka soal itu tidak valid. Nah, kita bisa lihat di sini jumlahnya itu di sini kita dapat lihat tadi untuk soal nomor 1 atau orang nomor 1 yaitu seperti ini. Bisa lihat. Nah, 0,709 berarti pada orang nomor 1 ini bisa kita kategorikan dia itu valid karena dia lebih besar daripada 0,361 tadi. Nomor 2 lebih besar dari R hitungnya lebih besar dari R tabelnya. Lalu di sini ini lebih kecil berarti ini tidak valid. Kalau yang kedua ini dia lebih besar dari R hitungnya karena R tabelnya tadi 0,361 di sini 0,426 berarti ini valid. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Nah, namun ada juga jika kita ingin menghitung nilai signifikannya, jika signifikansinya kurang dari 0,05 berarti itu bisa disebut valid. Namun jika dia itu lebih dari 0,05 maka itu bisa disebut tidak valid. Sepertinya pada uji validitas soal angket soal pilihan ganda ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.